Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita selalu dijadikan orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sholat tarawih cepat. Dan biasanya sholat tarawih cepat ini di Indonesia didominasi oleh 3 tempat. Salah satunya adalah di tempat Gus Ikdam atau kakeknya Gus Ikdam, tepatnya yaitu di Kecamatan Mantenan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, tempat ini selalu menjadi rujukan bagi reporter manapun dari beragam media sosial karena selalu diliput di setiap tahun. Kenapa selalu dijadikan rujukan? Karena keunikan sholat yang dilakukan itu. Apa keunikannya? Yaitu melaksanakan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat hanya kurang dari 10 menit. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan seperti apa contoh sholat tercepat itu. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini bagian dari pemecah rekor, teman-teman. Lalu bagaimana jika kita lihat dari sisi fikih? Apakah sholat model seperti ini sah, dibenarkan di dalam Islam, dan memenuhi syarat atau rukun sholat? Mari kita bahas bersama. Jadi perlu diketahui teman-teman, untuk mencapai sahnya sholat, kita harus memenuhi rukun-rukun sholat yang jumlahnya ada 3, yaitu yang pertama ada rukun qauli atau rukun ucapan, yang kedua rukun fi'li atau rukun perbuatan atau pekerjaan, dan yang ketiga adalah rukun kolbi, yaitu rukun yang berkaitan dengan hati kita atau niat kita. Kita akan membahas rukun qauli. Apa sih rukun qauli itu? Yaitu rukun ucapan, yang mana pada saat kita melaksanakan sholat, kita harus mengucapkan lafadz-lafadz itu. Apa saja? Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Pada saat kita memulai sholat, kita membaca Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Dan itu wajib kita lafadzkan. Kemudian yang kedua yaitu membaca surah Al-Fatihah. Ini juga rukun qauli. Yang ketiga yaitu tasyahud akhir. Yaitu membaca at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang terakhir untuk rukun qauli yaitu salam pertama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi pada saat kita sholat. Nah, semua rukun qauli ini harus dibaca sesuai kaidah yang ada, sesuai peraturan yang ada, yaitu memperhatikan tajwid, menghindari lahan atau cacat bacaan yang bisa merubah makna atau arti daripada lafal yang kita ucapkan. Nah, pada saat kita sholat munfarid atau sholat sendirian, maka wajib bagi kita untuk memperdengarkan bacaan kepada diri kita sendiri. Dan pada saat kita menjadi imam, disunahkan untuk memperdengarkan suara kepada para makmum. Nah, dari sekian rukun qauli, bacaan surah Al-Fatihah yang paling mendapatkan perhatian. Karena bacaan surah Al-Fatihah bagian dari surah Al-Quran. Dan tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, yaitu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang dianggap bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya. Artinya siapapun yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Kecuali ada uzur atau makmum
menurut sebagian imam madhab. Nah, oleh karena itu, perlu kita mengetahui syarat membaca surah Al-Fatihah. Kira-kira apa saja? Nah, syarat membaca surah Al-Fatihah itu ada 10 berdasarkan keterangan yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama, mengikuti susunan ayat demi ayat, artinya tartib. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, membacanya dengan tanpa terputus dengan sesuatu yang bukan uzur, yakni mualah. Mualah itu berkelanjutan. Mulai Bismillah, Alhamdulillah, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim sampai ayat terakhir. Itu namanya mualah. Tidak terjeda dengan sesuatu hal. Misalkan pada saat sholat kita terjeda, diam. Ini tidak disebut dengan mualah. Kemudian yang ketiga, syarat membaca surah Al-Fatihah yaitu menjaga huruf-hurufnya atau mura'atu hurufiha. Jika ada yang tertinggal dari sekian huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Artinya, Fatihah yang kita baca itu tidak dianggap atau tidak terhitung. Kemudian yang keempat, harus memperhatikan tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah atau mura'atu tasydidatiha. Lalu yang kelima, yaitu tidak terputus antar ayat-ayat Al-Fatihah, mirip dengan mualah tadi. Lalu yang keenam, membaca semua ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi pada saat kita sholat, tidak diperbolehkan hanya membaca sepotong-sepotong dari surah Al-Fatihah. Misalkan, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kita ruku. Ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Ini bagian dari syarat membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Kemudian yang ketujuh, tidak membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan lahan. Lahan itu cacat yang bisa merubah makna. Di dalam kitab Safinatun Najah ada istilah adamul lahni al-muhil bil makna, yaitu bacaan yang bisa merubah makna. Contoh kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita membacanya dengan huruf sin, maka artinya dengan menyebut nama Allah. Tapi jika kita membaca Bismillah dengan huruf sa, maka artinya dengan dosa Allah. Ini tidak diperbolehkan. Apakah mungkin Allah memiliki dosa? Nah, seperti ini disebut dengan lahan. Kemudian syarat membaca surah Al-Fatihah yang ke-8, yaitu membacanya dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu bagi yang mampu, yang tidak ada udzur, yang tidak ada sakit. Ini wajib untuk berdiri. Kemudian syarat membaca surah Al-Fatihah yang ke-9 di dalam sholat, yaitu memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah itu kepada diri kita sendiri. Jadi kita sendiri wajib dengar bacaan kita sendiri, bukan hanya gerakan mulut. Misalkan hanya gerakan-gerakan bibir kita tanpa kita dengarkan, ini tidak dibenarkan alias tidak sah bacaan Al-Fatihah kita. Sedangkan syarat yang ke-10 yaitu tidak terhalang oleh zikir lain. Misalnya kita pada saat sholat dan membaca surah Al-Fatihah, kita bersin. Kemudian kita membaca doa Alhamdulillah. Kemudian teman kita membaca Yarhamukallah. Kemudian kita membalasnya Yahdikumullah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jika kita melakukan seperti itu, lakukan zikir di tengah-tengah kita membaca surah Al-Fatihah, maka bacaan Al-Fatihah kita tidak dianggap atau tidak sah. Nah, ketika bacaan Al-Fatihah kita tidak sah, tentunya sholat kita juga tidak sah. Apakah itu sholat fardu, apakah itu sholat sunnah. Nah, melihat dari syarat membaca surah Al-Fatihah seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah,
Jika praktik bacaan sholat tarawih cepat, seperti yang terjadi di berbagai tempat, khususnya di tempat Gus Ikdam atau kakeknya Gus Ikdam, tentu ini akan membuat cacat bacaan sholat di berbagai poin. Yang pertama, tidak menjaga huruf-huruf Al-Fatihah. Kemudian tidak memperhatikan tasydid daripada huruf Al-Fatihah. Kemudian membacanya dengan lahan karena bisa merubah makna daripada surah Al-Fatihah itu. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dolin. Seperti itu. Ini adalah bacaan yang fasid, bacaan yang rusak, yang tidak diakui oleh imam manapun dari ulama ahli qiraah atau ahli Al-Quran. Nah, sekarang jika kita lihat dari rukun fi'li atau rukun pekerjaan. Rukun fi'li yaitu yang pertama berdiri, kemudian yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud awal, duduk setelah sujud awal, lalu yang kelima sujud kedua, sedangkan yang ketujuh duduk akhir atau tahiyat akhir. Sedangkan semuanya itu harus tumakninah. Nah, tumakninah ini masuk ke 8. Semuanya harus tumakninah, lalu tartib. Nah, ketika sholat dengan gerakan secepat itu, maka dipastikan tidak ada tumakninah. Apa sih tumakninah itu? Yaitu diam sejenak, yang disamakan dengan membaca kalimat subhanallah. Misalkan, setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surah daripada ayat Al-Quran, lalu kita ruku. Allahu Akbar. Ini harus subhanallah. Kemudian, sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Subhanallah. Jadi gerakan ini, spasi atau jeda ini harus minimal dalam durasi membaca subhanallah. Nah, gerakan sholat tarawih cepat seperti itu, maka tumakninah tidak akan tercapai. Artinya, sholat tidak akan mencapai tumakninah. Oleh karena itu, jika tidak ada tumakninah, secara otomatis rukun fi'li gugur dan sholatnya tidak sah. Nah, masalah tumakninah ini telah diabadikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengulangi sholatnya hingga 3 kali. Artinya sahabat tersebut setelah selesai sholat oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengulangi lagi sampai 3 kali. Mengapa? Karena pada saat sholat dia tidak melaksanakan tumakninah atau memberikan jeda di setiap gerakan sholat. Nah, kasus sholat tarawih cepat ini, dalam setiap gerakan rukun fi'li, tidak mendapatkan tumakninah sama sekali. Sehingga bisa kita lihat sekilas, gerakan mereka seperti senam aerobik, yaitu gerakan seperti ini. Tentunya secara rukun fi'li tidak sah. Jadi rukun qauli tidak sah, rukun fi'li juga tidak sah. Kemudian yang ketiga yaitu rukun kolbi. Apakah masih bisa rukun kolbi ini mengena untuk sholat tarawih cepat ini? Rukun kolbi yaitu berkaitan dengan niat. Niat itu di dalam hati, bukan melalui lisan kita. Dan ini kita kembalikan ke masing-masing individu. Yang jelas, kita menghukumi yang zahir. Nahkum bidhahiriha, walam nukallif bibawatiniha. Kita hanya menghukumi sesuatu yang zahir, sesuatu yang tampak. Dan sesuatu yang tidak tampak, kita tidak perlu meneliti. Nah, bagi pecinta sholat tarawih cepat atau sholat cepat yang lain, apakah itu sholat fardu, apakah itu sholat sunnah, mulai sekarang silahkan dievaluasi kembali, silahkan diperbaiki kembali. Dan ini bukan hanya di tempat Gus Ikdam, di mana sholat tarawih cepat itu dilaksanakan demi menjaga tradisi. Karena katanya sholat tarawih cepat di rumah Gus Ikdam ini atau di rumah kakeknya Gus Ikdam ini sudah dilaksanakan sejak sebelum kita merdeka. Artinya sejak zaman Belanda dulu. Namun meskipun seperti itu, ketika tradisi itu bertentangan dengan syariat Islam,
maka seharusnya tidak dilanjutkan. Dan justru kita yang harus memperbaiki itu. Dan ini juga berlaku di tempat-tempat yang lain. Karena setiap tahun itu pasti ada 3 kategori sholat tercepat. Nah ini di Blitar, Jawa Timur ini salah satunya. Nah, atau jika keberatan melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat, maka bisa memilih rakaat yang lebih kecil. Kita juga bisa melaksanakan sholat sebanyak 11 rakaat beserta witir. Atau lebih sedikit dari itu juga sah. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan jumlah rakaat sholat tarawih secara pasti. Namun yang biasa dilakukan oleh Rasulullah yang terlihat oleh para sahabat yaitu 8 rakaat, kemudian ditambah 3 rakaat sholat witir. Sedangkan sholat tarawih 20 rakaat ditambah 3 sholat witir ini gagasan dari sahabat Umar bin Khattab. Dan kita lanjutkan sampai hari ini. Jadi seperti itu, semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.